Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Malas Baca di sini. Oke, melanjutkan video terkait dengan konten YouTube tadi ya. Jadi, buat kalian yang pemula yang mau nyoba-nyoba untuk bikin video untuk YouTube, kali ini saya mau ajak kalian kenalan dengan satu video editor ringan. Buat kalian yang masih pakai laptopnya yang seperti saya ya, laptop yang pas-pasan speknya. Jadi kalau kalian pakai Windows 10 dan kalian video editornya pilih Filmora, mungkin kalian mengalami hal yang saya alami ya. Jadi sangat lemot sekali terasa laptopnya ketika menjalankan Filmora. Nah, dulu saya juga sama, dan kemudian saya menemukan satu video editor yang mirip-mirip dengan Filmora, nggak jauh beda. Menunya juga enak sama seperti Filmora. Itu adalah namanya Movavi Video Editor ya. Langsung saja yuk kita kenalan sama video editornya. Saya akan buka Movavi-nya. Ini adalah Movavi-nya ya. Kalian tinggal cari aja di Google Movavi Video Editor ya. Di situ akan muncul. Untuk aplikasinya saya di sini hanya akan ajak kalian kenalan dan bagaimana cara menggunakannya. Kalau untuk aplikasinya kalian bisa cari sendiri ya. Nah, di sini ini adalah tampilan pertama. Kemudian untuk membuat project kita klik new project. Klik new project ya. Nah, karena di sini ada dua langkah yang harus kita lakukan ya untuk membuat project. Biasanya saya akan mempin ini ke taskbar ataupun ke apa di taskbar ya, lebih enak ya. Kita pin ke taskbar. Nah, agar nanti ketika kita mau buka Movavi-nya itu lebih mudah ya. Kita tinggal klik ini di taskbar yang sudah kita pin, dia akan langsung membuka tanpa tampilan awal yang tadi. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini adalah tampilan pertama. Oke, yang pertama adalah bagaimana cara untuk kita memasukkan bahan-bahan untuk pembuatan video ya. Nah, kita memasukkannya bisa klik add file di sini ya. Atau yang lebih mudahnya kita tinggal cari saja drag and drop. Saya akan ambil satu musik nanti untuk background seperti ini ya. Kita tinggal drag and drop. Terus kemudian saya akan bawa beberapa video berbeda antara potret dan landscape karena menyambung dengan video tutorial sebelumnya ya. Opening. Nah, ini ada dua video ya antara potret dan landscape. Saya akan tarik ke sini dan simpan. Oke, kita sudah ada tiga file ya. Ada untuk background dan ada video dengan dua format ya. Nah, jadi apakah kita harus men-setting ukuran videonya dari awal? Itu tidak harus ya. Jadi kita nanti ini adalah kita bisa setting saat kita akan merender ya di akhir. Oke, saya akan tunjukkan dulu ya ukuran videonya, nanti kita setting di akhir. Seperti kalau misalkan kita akan set video ini ke apa? Akan menyimpan video ini ke format potret ya, 9:16 ya, bukan 16:9. Oke, kita tarik dulu ya. Kalau misalkan kita udah selesai nih ngedit, kita bisa ekspor ini, ekspor videonya ya. Nah, di sini kita bisa menentukan baik secara kualitas, nama videonya ataupun penyimpanannya ya. Penyimpanannya kita tinggal klik cari penyimpanannya mau di mana, bikin folder baru atau bagaimana. Terus untuk ukuran videonya kita klik advance di sini ya. Nah, di sini bawaannya adalah ukuran 16:9 atau landscape ini ya. Kalau misalkan kita mau set ini simpan videonya ke potret karena kita bikin projectnya yang potret, itu kita tinggal ubah ini ke custom ya, ke custom. Ininya kita balik ya, kita balik. Berarti ini adalah 1080 seperti itu ya. Dan kita tinggal klik OK nanti ya. Oke, kita simpan dulu. Dan ini kita hapus dulu. Oke, pertama kita udah kenalan dengan bagaimana cara untuk memasukkan bahan-bahan video dan musik yang akan kita edit.
atau bikin video dan menentukan ukuran video baik akhir ya dan awalnya. Tentunya ketika kita membuat video kita harus tentukan apakah itu portrait atau landscape. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, di video sebelumnya saya katakan di situ jangan mencampur video potret dan landscape. Nah, itu kenapa? Karena begini, ini kan mode landscape ya, dan ini mode portrait. Kalau misalkan kita campur, itu kalau mode landscape seperti ini, kalau di full screen itu kan kalau di HP Android dilihatnya harus ditidurkan ya HP-nya ya, dipinggirkan. Nah, kalau misalkan ini dipinggirkan, ini mode ini tuh dia kalau di mode portrait dia tidak akan full screen. Padahal kalau mode portrait seperti ini itu kalau di Android di full screen, dilihat full screen, harusnya HP-nya itu akan tampil seluruh layar akan tampil ya, dan tidak ada layar hitam. Tapi kalau kita gabung seperti ini dia tidak akan mau ya, dia akan terus seperti ini karena dia mengikuti ke format yang portrait. Nah, itulah makanya saya saranin sih kalau misalkan kita bikinnya portrait seperti tutorial Android di HP, kita rekam screen HP ya sudah, kita bikin modenya projectnya yang mode portrait seperti itu. Nah, oke, selanjutnya saya akan ajak kalian kenalan dengan sebentar, ini saya hapus dulu. Ini tadi ke bawah ya. Dengan beberapa menu di sini ya, beberapa menu di sini kita akan kenalan dengan menu pertama di sini ya. Ini media bin ini adalah yang kita siapkan tadi, yang kita drag and drop atau kita load tadi ya, bahan-bahan. Kemudian di sini juga ada sound gratis ya, kalian tinggal gunakan, tapi kalian harus download dulu ya ini ya, biar nanti ini sekali download ya, kalau udah terdownload dia akan ada di sini dan nanti bisa kita gunakan untuk background. Terus di sini juga ada musik ya, bisa kalian gunakan, yang tentunya harus di-download dulu. Kemudian ada background juga di sini, saya akan download. Nah, ini salah satu background yang saya gunakan ya. Nah, ini sama seperti ini ya. Oke, saya akan download yang berbeda ya supaya, nah ini saya akan download. Kita tinggalkan saja. Apakah itu soalnya tadi internet di saya download dua ya, internet tempat saya sedang bermasalah tadi. Nah, terus selanjutnya kita akan kenalan dengan menu di bawahnya, yaitu menu filter. Menu filter ini itu banyak sekali menu filter yang bisa kalian gunakan. Nah, kalau kalian bingung ini untuk apa, kalian bisa klik saja, dilihat ini tuh untuk apa. Kalau misalkan kalian ingin tahu efeknya ketika diterapkan ke video, kalian tinggal drag and drop menu ini ya. Oke, dia akan ngefek seperti ini. Oh, berarti efek ini tuh untuk seperti ini. Kalian bisa eksperimen, banyak sekali di sini efek ya. Nah, saya tidak akan bahas satu-satu. Di sini banyak sekali ya. Nah, ke bawah ini ada yang blur, ada color filter dan sebagainya. Kalian berarti cara penggunaannya adalah kalian tinggal lihat dulu previewnya seperti apa. Kalian kalau misalkan ini tertarik, kalian tinggal drag and drop. Kalau misalkan itu kurang oke, kalian bisa klik ini yang sudah kita terapkan, kemudian kita close. Oke ya. Terus kita kenalan dengan menu transisi. Ini menu transition ya. Ini banyak sekali jenis-jenis transisinya di sini ya. Nah, kita akan gunakan contoh yang ini ya. Nah, kita akan lihat, nah seperti itu. Jadi di sini tuh enaknya transisi apakah itu akan terlihat langsung ya previewnya ya. Oke, kita akan coba gunakan ini ya. Tapi saya butuh dua video, atau saya ini split dulu ya, kita cut dulu jadi dua. Kita akan masukkan menu transisi ini ke tengah-tengah sini. Bisa di antara atau ke salah satunya ya. Saya akan masukkan kedua-duanya. Jadi adalah seperti ini ya ketika kita berganti screen gitu ya. Oke, itu untuk transisi banyak sekali di sini. Dari mulai yang zoom, coba kita
terapkan. Banyak sekali yang bisa kalian gunakan di sini ya. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk transisi ya. Kita akan kenalan dengan teks. Nah, untuk menambahkan teks ke video kalian, itu kalian bisa gunakan banyak sekali format teks, mulai dari yang basic ini ya, sampai ke yang artistik. Contoh misalkan kita yang ini kita lihat ya, kita tinggal tarik saja ke sini. Tek. Ini title. Begitu, kalian bisa geser ini semua, dipaskan di sini seperti itu ya. Atau kita mau coba yang basic. Yang ini misalkan ini yang berjalan ya. Kita akan tarik ini ke bawah. Kita akan tes. Seperti itu. Kalian banyak sekali yang bisa kalian gunakan di sini ya. Oke, selanjutnya kalian tinggal pilih saja yang kalian suka ya, tinggal pilih drag and drop ya. Oke, selanjutnya saya ajak kalian kenalan dengan menu stiker. Nah, kalian bisa menambahkan stiker-stiker ini ke video kalian. Sama ya, sama drag and drop. Seperti ini ya, kalian tinggal pilih, geser-geser saja dan oke. Nah, itu untuk beberapa menu ya. Saya akan hapus dulu ini, hapus transisinya. Kita kenalan lagi dengan apa ya yang belum ya. Oke, selanjutnya kita akan kenalan dengan beberapa tools atau alat yang efek-efek yang mungkin kalian bisa gunakan di sini untuk kebutuhan editing video ya. Kita akan lari ke menu yang paling akhir di sini ya. Di sini ada banyak ya. Kalau dikategorikan di sini ada dua kategori ya, video editing atau audio editing. Kita lari ke video editing di sini untuk mengubah warna-warna. Kemudian ini untuk crop dan rotasi ya. Nah, saya akan contohkan ketika yang crop ini itu misalkan ada video yang tidak pas dengan dengan ini ya, frame-nya ya, dengan frame. Kita akan coba yang ini ya, tadi ini agak kurang pas. Misalkan ini adalah untuk yang video, kita bikin video landscape ya. Ini kalau video landscape nanti kalau kita udah render itu yang bagian hitam ini sebetulnya kalau di play di Android ketika di full screen, bukan ketika di full screen, ketika kita play di Android itu bagian hitam ini nggak ada ya, karena ini pas semua dengan layar ya. Kalau ini preview hitam ini karena ini di editornya saja ya. Oke, ini sepertinya kurang pas karena di bawah ini adalah bagian hitam. Kita akan coba terapkan untuk pemotongan ya, pemotongan ini ya. Sebentar, kita akan coba efek crop and rotate ini ya. Nah, ketika klik ini, kita klik videonya, kita klik ini kita tinggal geser mau bagian mana yang kita ambil seperti ini ya. Set. Oke. Dan kita aplikasikan ini, dia akan otomatis langsung menyesuaikan dengan frame layar ya. Nah, di sini kita previewnya 9:16. Nah, seperti itu ya. Kita coba lagi. Crop. Kita ambil bagian yang mau kita pasin. Nah, seperti ini yang mau kita bikin videonya ya. Kita aplikasikan dan ini akan sesuai langsung dengan frame ukuran 9:16. Nah, oke, itu untuk crop ya, crop dan rotasinya. Terus kalau ini kalian bisa coba ya overlay ini ya. Terus pan and zoom. Nah, kalau misalkan kalian mau di salah satu bagian, misalkan mau di zoom in dan zoom out,
Misalkan saya cut dulu di sini ya. Bagian yang saya cut itu saya mau zoom in dan zoom out ya. Di bagian ini saya akan coba masukkan zoom in dan zoom out. Kita akan coba lihat. Nah, seperti itu ya, zoom out dan kembali ke ukuran semula. Nah, itu mungkin yang bisa kalian coba ya. Terus ada juga animation di sini. Kalau animation ini bisa kita terapkan juga ke ke teks kalau nggak salah bisa ini. Jadi kita coba saja ini yang slide ke sini ya. Oke. Kita cek saja seperti apa itu. Nah, seperti itu animation ya. Nah, untuk audio editing ya, untuk audio editing, kalau misalkan di audio ini kita ada noise atau bunyi kresek-kresek gitulah, itu kalian bisa gunakan ini ya. Kita klik audionya, kemudian kita klik noise removal ini ya. Kita mau ke berapa persen ya? Kalau untuk noise sih saya saranin dari yang kecil dulu ya, 20%, 12%. Terus naik kalau misalkan kresek-kreseknya masih ada, kalian naikin ya. Oke, terus kemudian kalau mau gedein volume, kalau gedein volume di sini kalian tinggal klik 2 kali saja keluar ya. Ini volumenya 100, kita gedein atau kita kecilkan kalau untuk backsound. Contoh misalkan kalau untuk backsound saya akan masukkan ini. Nah, ini ya. Saya akan kecilkan volumenya supaya tidak seperti itu ya. Kita cek. Nah, ini udah kecil ya. Terus kalau misalkan ini kepanjangan nih, terlalu lebar nih editornya, kita mau kecilin. Nah, bisa kita geser seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kalau ini udah selesai, kita tinggal export sama seperti di awal video tadi ya. Ukurannya ke ukuran berapa ya? Ke ukuran berapa? Kalau bawaannya ini berarti tadi kan 16:9. Kalau kita misalkan mau ubah, kita bisa pakai custom. Oke. Mungkin sampai di sini ya kenalan sama video editor Movavi ini. Ya, menurut saya sih ini sangat mudah dipahami ya. Karena kenapa saya bilang mudah? Karena di sini yang mau kita terapkan udah terlihat kok. Seperti itu yang kita mau terapkan. Ini efek seperti ini. Kita bisa terapkan di mana, kita tinggal drag and drop gitu kan. Drag and drop. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita kurang nih track di sini, kita mau nambahin, tinggal add extra track. Ya, kita mau add video track atau musik track atau title track, sama di semuanya juga bisa. Oke, kalian sisanya tinggal perdalam sendiri saja, karena kalau mengedit video sendiri menurut saya sih lebih ke kreativitas masing-masing ya. Jadi penggunaan efek-efek ini juga sesuai dengan apa yang kalian butuhkan, apa yang imajinasi kalian tuh bagaimana ya. Kalian tinggal cari efeknya di sini, apakah itu bisa dilakukan untuk video ini atau tidak. Kalau tidak, mungkin kalian punya cara yang lain atau mengkombinasikan beberapa efek seperti itu. Nah, sampai di sini video mungkin video perkenalan ya, video perkenalan dengan sebuah video editor yang menurut saya ringan untuk dijalankan di laptop yang speknya pas-pasan. Movavi Video Suite ya, Movavi Video Editor. Kalian bisa dapetin aplikasinya, cari saja di Google, di official websitenya ya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share video ini kalau kalian suka, bunyikan loncengnya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.